Katakan pada tuanmu, saya sangat berterima kasih ada rakyat yang mengingat rajanya. Tuanku Pipo sangat menghormati raja. Dia pasti akan datang besok siang untuk memberi hormat pada raja, kata Gato dengan sopan. Akan tetapi keesokan paginya Gato datang menghadap raja dan berkata, "Yang mulia, mohon ampun karena tuanku Pipo tidak bisa datang. Tadi malam rumahnya kena rampok. Semua harta dan pakaiannya dibawa pergi. Kini tuanku Pipo tidak punya sehelai pakaian pun." Raja sangat terkejut dan iba. Ia langsung memerintahkan pelayannya untuk mengeluarkan dari lemarinya puluhan helai pakaian linen. Raja memberikannya pada Gato dan Gato membawanya pada Pipo. Betapa terkejut dan gembiranya Pipo melihat apa yang dibawa Gato. Dengan patuh ia menuruti perintah Gato untuk segera ganti pakaian. Gato lalu mengajak Pipo ke istana raja. Di sana raja menyambutnya dengan gembira dan menjamunya dengan hidangan yang lezat yang Pipo belum pernah cicipi sebelumnya. Raja dan Pipo akhirnya menjadi akrab. Pipo terus berpura-pura mengaku sebagai bangsawan kaya sesuai nasihat Gato. Suatu hari raja ingin menjodohkan putrinya dengan Pipo. Ketika Gato datang ke istana, raja bertanya tentang kekayaan Pipo. "Wah, tuanku Pipo itu sangat kaya. Dia memiliki banyak tanah di Roma dan Lombardi. Kekayaannya tak terhitung." Bohong Gato. Raja tidak percaya jika Pipo lebih kaya darinya. Maka ia mengutus prajuritnya untuk menyelidiki kebenaran cerita Gato. Mengetahui hal itu, Gato segera berlari ke daerah Roma dan Lombardi yang berada di luar kekuasaan raja. Setiap kali bertemu sekawanan domba, sapi atau kuda, ia buru-buru berkata pada gembala-gembalanya, "Hati-hati, hati-hati, ada pasukan perampok datang untuk merampas ternak di desa ini. Kalau mereka datang, katakan saja ternak dan ladang ini semuanya milik Tuan Pipo, maka kalian akan aman karena rampok itu takut pada Tuan Pipo." Tak lama kemudian pasukan raja datang dan bertanya pada gembala dan petani yang sedang bekerja di ladang. Jawaban mereka semua sama, yaitu ternak dan ladang itu semuanya milik Tuan Pipo. Para prajurit kembali ke istana dan melaporkan hal itu pada raja. Raja sangat kagum dan gembira. Akhirnya Pipo pun menikah dengan putri raja. Raja memberikan Pipo kastil yang megah sebagai hadiah pernikahan. Pipo sangat gembira dan berterima kasih pada Gato kucingnya. "Kau memang cerdas, sangat cerdas Gato. Kalau
kau meninggal lebih dulu, aku akan memasukkan kau ke dalam peti emas dan aku makamkan di halaman kastil. Janji Pipo. Mendengar janji Pipo, Gato jadi ingin tahu apakah Pipo akan menepati janjinya. 3 hari kemudian, Gato pura-pura mati. Ia meregangkan tubuhnya dan pura-pura kaku di taman sang putri raja. Istri Pipo berteriak saat melihat Gato. "Suamiku, kucingmu yang cerewet itu mati. Sungguh sial," gerutunya. "Astaga, kenapa dia mati di taman kita? Kucing pembawa sial. Akan kusuruh pelayan melemparkan tubuhnya ke tepi hutan," ujar Pipo. Seketika itu juga Gato berdiri, mendelik memelototi Pipo. Betapa terkejutnya Pipo. "Jadi begini caramu membalas semua kebaikanku? Kau hanya pemuda miskin yang cuma punya sehelai baju. Tapi aku berhasil menipu raja dan membuatmu jadi kaya. Sekarang istrimu tahu kalau kau bukanlah bangsawan kaya. Dan aku tak mau menolongmu lagi." Marah Gato lalu berlari pergi. "Gato, jangan tinggalkan aku! Maafkan aku!" teriak Pipo sambil mengejar Gato. Namun Gato telah menjauh dan akhirnya tak terlihat lagi. Putri Raja segera meninggalkan Pipo setelah tahu kalau Pipo bukan bangsawan. Pipo pun bergegas pulang ke desanya karena takut ditangkap raja. Ia kembali hidup seadanya bersama kakaknya yang baik hati. Pipo sadar bahwa kebohongan dan kesombongan tak akan pernah membuat manusia bahagia. Nah, begitu dongeng hari ini. Apa ya pesannya? Ya, sudah pasti. Kita tidak boleh berbohong dan tidak boleh sombong. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Salam. Mombi, sahabat kita. Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.